Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Konosuba volume 15. Dalam part terakhir ini, cerita akan lebih complicated teman-teman, dimana akan ada perseteruan dalam diri Aqua antara dia akan kembali ke surga atau tidak. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita tahu bahwa Serena telah berhasil mengucapkan mantra mati kepada Kazuma, dan alhasil Kazuma pun harus mati pada ceritanya. Pada part kali ini, cerita dimulai dari roh Kazuma yang sudah mulai tersadar di tempat yang sangat familiar bagi dirinya, yaitu ruangan putih dengan lantai yang berwarna seperti papan catur. Yaps, itu adalah ruangan Dewi Eris. Ketika melihat Kazuma mulai sadar, Dewi Eris pun langsung berkata, "Selamat datang Tuan," dengan wajah yang gembira. Mendengar hal itu, Kazuma pun sedikit kesal dan berkata, "Sepertinya kau sangat senang ya, Eris-sama." Menanggapi hal itu, Dewi Eris pun berkata lagi bahwa jika ia tidak melakukan hal itu, maka ia takut kalau Kazuma tidak merasakan hal yang baru ketika berkunjung ke tempat ini. Karena memang belakangan ini Kazuma sudah sering mati. Namun di sini Dewi Eris juga meminta maaf karena memang itu bukanlah hal yang tepat untuk diucapkan sekarang ini, mengingat situasi Kazuma saat ini. Dewi Eris pun mengatakan hal itu sambil menunjukkan senyum yang masam. Namun Kazuma tidak keberatan dengan hal itu. Dan di sini Kazuma juga sempat meminta Dewi Eris untuk mengatakan selamat datang Tuan kepada dirinya lagi. Tapi tentu saja hal itu langsung ditolak oleh Dewi Eris karena ia tidak mau melakukan hal yang aneh seperti itu lagi. Di sini Kazuma pun menanyakan tentang situasi teman-temannya setelah ia mati. Mendengarkan hal itu, Dewi Eris pun berkata bahwa setelah Kazuma mati, Darkness pun langsung memukul Serena dengan sangat keras sampai ia pingsan. Namun, karena ada kutukan pembalas, jadi Darkness juga ikut pingsan. Sementara itu, Aqua sedang sibuk untuk membangkitkan Kazuma kembali, dan Megumin sedang merawat Darkness setelah ia mengikat Serena dengan tali yang ada. Mendengar penjelasan dari Dewi Eris membuat Kazuma menjadi lega. Ia juga berkata dalam hatinya bahwa ini adalah saatnya untuk bersinar ketika Aqua telah membangkitkannya kembali. Tetapi ia juga memikirkan kembali tentang konsekuensi yang ia ambil, bahwa levelnya akan terreset juga menjadi level 1 jika ia menggunakan potion reset level kepada Serena. Dan hal itu merupakan hal yang berat bagi Kazuma. Tetapi tidak ada jalan lain, karena memang Kazuma sangat ingin menyelesaikan masalah ini tanpa merepotkan orang lain ataupun teman-temannya. Kedegangan dalam diri Kazuma pun memuncak, dan ia pun langsung duduk bersila di atas lantai karena hal tersebut. Tak hanya memikirkan hal itu, di sini Kazuma juga memikirkan kembali tentang dirinya yang sudah sering mati. Yaps, tinggal di Isekai Konosuba itu bukanlah hal yang mudah bagi Kazuma, karena memang Isekai ini sangat kejam dan tidak memiliki rasa ampun kepada mereka yang lemah. Ya kalian tahu sendirilah, Kazuma pertama kali ke Isekai Konosuba tuh kayak gimana. Bukannya jadi pahlawan, malah jadi tukang bangunan. Ya, beratlah Isekai Konosuba itu, lebih berat daripada isekai lainnya menurut gue. Oke, lanjut. Namun, walaupun seperti itu, apakah benar tidak ada yang bisa yang dilakukan oleh Kazuma agar dirinya tidak sering mati? Kazuma pun menjadi sedih ketika memikirkan hal tersebut, karena memang terbiasa mati itu bukanlah hal yang bagus bagi dirinya. Melihat Kazuma yang seperti itu, Dewi Eris pun hanya bisa terdiam sambil tersenyum ke arah Kazuma. Namun entah kenapa, bagi Kazuma melihat Dewi Eris yang tersenyum di depannya itu sangatlah menyejukkan. Dan ia juga merasa bahwa bebannya kini telah hilang ketika melihat senyuman dari Dewi Eris. Setelah itu, Kazuma pun kembali memikirkan apa yang membawanya ke isekai ini. Yaps, membunuh Raja Iblis.
Tetapi meskipun kini ia telah memiliki kekayaan yang cukup untuk hidup santai, entah kenapa Kazuma sangat sulit sekali untuk hidup santai. Dan bahkan ia harus masih berurusan dengan jenderal pasukan Raja Iblis, juga putri Raja Iblis itu sendiri, yang akan dikabarkan akan menyerang ibu kota. Sungguh, hal itu sangatlah merepotkan bagi Kazuma. Dan itu juga membuat Kazuma menjadi depresi. Namun, ia harus kembali karena ia adalah satu-satunya orang yang mengetahui rencana itu dari Serena. Jadi, jika ia tidak kembali, maka mungkin akan ada banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan. Tapi sialnya, ia akan kembali menjadi level 1 bersama Serena. Dan tentu saja hal itu sangatlah berat bagi Kazuma. Bahkan ia pun menghela nafas panjang ketika memikirkan hal tersebut. Melihat Kazuma yang sedang depresi, Dewi Aries pun menjadi cemas kepada Kazuma. Ia juga menanyakan keadaan Kazuma saat ini. Melihat muka cemas dari Dewi Aries dan kata-kata perhatian darinya yang sangat menyentuh itu, Kazuma pun berkata bahwa Dewi Aries itu sangatlah imut sekali. Dan ia juga berkata bahwa apakah Dewi Aries pernah mempertimbangkan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai Dewi saat ini, lalu pergi kawin lari bersama Kazuma ke dunia yang lain. Mendengar perkataan konyol itu, Dewi Aries pun menjawab bahwa Kazuma telah mempunyai Megumin sebagai pacar. Jadi Kazuma bisa saja terkena hukuman ilahi jika Kazuma mengatakan sesuatu seperti itu ketika Kazuma telah memiliki pasangan. Mendengar jawaban itu, membuat Kazuma tersadar kembali bahwa ia sudah memiliki Megumin. Tapi tetap saja di sini Kazuma mulai menggoda Dewi Aries dengan mengatakan bahwa mungkin saja Dewi Aries akan mengganggu hubungan Kazuma dengan Megumin karena Dewi Aries memiliki perasaan tersembunyi kepada Kazuma. Mendengar hal itu, Dewi Aries pun sedikit kalap dan berkata bahwa hal itu tidaklah mungkin terjadi. Melihat ekspresi kalap dari Dewi Aries membuat Kazuma sedikit senang. Setelah beberapa saat, dan tiba-tiba saja, suara dari Aqua pun mulai terdengar bahwa ia telah bisa membangkitkan Kazuma saat ini. Tapi di sini, Kazuma pun berkata bahwa ia tidak ingin kembali ke dunia yang tidak jelas itu, karena mungkin saja ia bisa mati kembali. Mati sekali saja itu sudah membuat Kazuma sedikit depresi. Apalagi Kazuma sudah sering mati belakangan ini nih. Jadi mentalnya pasti sedikit terganggu. Mendengar penolakan itu, Dewi Aries pun dengan sigap membujuk Kazuma untuk kembali hidup. Tapi, bujukan dari Dewi Aries yang pertama itu tetaplah ditolak oleh Kazuma. Bahkan di sini, Kazuma lebih memilih reinkarnasi kembali ke Jepang sebagai orang lain. Ingat pada episode 7 season pertama animenya itu, ketika Kazuma mati untuk pertama kalinya, ia sempat ditawari untuk direinkarnasi di Jepang lagi sebagai orang lain oleh Dewi Aries. Tapi tawaran itu gagal karena Aqua bisa membangkitkan Kazuma kembali. Dan kini, Kazuma telah setuju dengan penawaran reinkarnasi kembali itu. Dan mendengar hal itu, Dewi Aries pun membuat ekspresi yang sedikit bermasalah. Lalu ia pun berkata bahwa dalam dunia ini, Kazuma sudah bertemu dengan banyak sekali teman yang baik dan sudah berbagi kebahagiaan bersama mereka. Jadi Dewi Aries pun meminta Kazuma untuk mengingat kembali petualangannya dalam dunia itu. Setelah mendengarkan perkataan dari Dewi Aries itu, di sini Kazuma pun langsung mengingat kembali petualangannya yang penuh dengan kesengsaraan, di mana ia harus tidur di kandang kuda bersama Aqua. Hutang besar yang menjeratnya selama ini, bertemu dengan rekan party yang hanya bisa membuat masalah, kota pemuja Dewi Sinting yang penuh dengan pemuja yang sinting juga. Oke, yang dimaksud di sini adalah Arkan Lethia ya. Dan yang terakhir adalah di mana ia harus mati berkali-kali dalam dunia Konosuba ini. Namun, ada juga hal yang berjalan baik, walau tidak sebesar hal buruknya. Dan dengan keras, Kazuma pun tetap ngotot ingin lahir kembali. Bahkan, Kazuma juga rela untuk terlahir sebagai seekor kucing yang dipelihara oleh orang terkaya di bumi. Maka dengan begitu, ia bisa bermalas-malasan setiap hari.
Mendengarkan hal itu, Dewi Erison menjadi terkejut dan memasang ekspresi yang tidak percaya bahwa Kazuma bisa mengatakan hal seperti itu. Namun di sini, Aqua juga terus memanggil Kazuma, dan di sini Aqua pun berkata bahwa saat ini Megumin sedang melucuti pakaian Kazuma untuk melewati batasan yang tidak boleh dilakukan di siang bolong. Mendengar hal itu, Kazuma pun menjadi kalap dan langsung berkata bahwa ia tidak jadi mau direinkarnasi lagi. Lalu Kazuma juga langsung melari menuju gerbang kebangkitan. Namun sebelum Kazuma pergi, Dewi Eris berteriak bahwa sebenarnya Isekai Konosuba sedang dalam kondisi yang kritis sekarang. Dan mungkin saja Raja Iblis benar-benar akan menghancurkan dunia itu. Tapi Kazuma tidak terlalu detail mendengarkan hal itu. Namun ia berkata bahwa Dewi Eris harus menemuinya sebagai Kris untuk menjelaskan hal itu lagi. Kazuma pun bangkit kembali dan langsung disambut oleh ucapan selamat datang oleh Aqua dan Megumin. Di sini, ia pun sadar bahwa bajunya dan celananya itu sudah acak-acakan. Dan pastinya itu adalah ulah dari Megumin. Di sini, Kazuma juga melihat Darkness dan Serena yang pingsan di belakang Aqua dan Megumin. Lalu ia berkata bahwa ia akan melihat kondisi Darkness. Namun dengan cepat, Megumin langsung menyingkir dari jalan Kazuma dengan muka yang sangat merah. Melihat reaksi itu, Kazuma sudah sadar apa yang Megumin lakukan kepada dirinya itu. Namun, ia tidak terlalu memusingkannya. Di sini Kazuma juga bertanya kepada Aqua bahwa apakah Aqua masih ingin kembali ke surga? Panel cerita pun berpindah ke esokan harinya. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Aqua langsung masuk ke dalam kamar Kazuma dan membangunkannya. Di sini Kazuma pun sempat bangun, tapi karena hari masih gelap, ia pun berniat untuk tidur lagi. Tapi di sini Aqua tidak membiarkannya untuk tidur lagi karena saat ini mereka harus menaikkan level Kazuma yang kembali ke level 1 terlebih dahulu. Yaps, sepertinya Kazuma setelah mereset level Serena dan akibatnya Kazuma juga harus kembali ke level 1 bersama Serena. Setelah itu, Kazuma pun menyerahkan Serena yang tidak berdaya kepada kepolisian Axel. Dan ia juga membocorkan segala informasi yang ia ketahui dari Serena. Mulai dari kutukan sampai ke serangan Putri Raja Iblis ke ibu kota. Kazuma pun mendapatkan banyak imbalan dari hal tersebut. Jadi ia pun merayakannya dengan minum-minum. Dan hal itu dilakukannya juga untuk melepas depresinya karena kembali ke level 1. Sekarang, tidak ada hal yang ia bisa lakukan untuk menghentikan serangan ke ibu kota itu. Jadi, ia menyerahkan semuanya kepada kepolisian. Sementara itu, semua petualang yang menjadi boneka Serena pun sudah sadar dan rencana Serena untuk menginvasi kota Axel sudah gagal. Jadi, Kazuma lebih memilih merayakan keberhasilannya kali ini dan bersantai saja. Namun di sini, Aqua terus saja meminta Kazuma untuk bangun dan menaikkan levelnya. Dan di sini juga Aqua berkata bahwa saat ini umat manusia sangat membutuhkan Kazuma untuk mengalahkan Raja Iblis. Aqua pun mengatakan hal itu karena sebuah alasan loh, yaitu krisis yang dialami oleh dunia Konosuba yang disampaikan oleh Dewi Eris kepada Kazuma, bahwa saat ini Kazuma adalah orang terakhir yang bereinkarnasi ke dunia Konosuba ini. Jadi Kazuma adalah pahlawan terakhir yang terpilih untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan karena krisis kekurangan pahlawan ini membuat Aqua dan Dewi Eris sangatlah gelisah. Seperti yang kita tahu dulunya bahwa Aqua lah yang bertugas untuk merekrut orang untuk dikirim ke dunia Isekai Konosuba ini. Ya tentunya dengan kekuatan cheat dan hal-hal lain lah, seperti Mitsuru gitu yang punya kekuatan dari pedang kutukan geram itu loh. Dan karena Aqua tidak menjelaskan betapa beratnya hidup di dunia Isekai Konosuba ini, jadi hampir semua orang yang mati muda seperti Kazuma itu setuju loh untuk dibangkitkan kembali dalam Isekai Konosuba ini. Tapi setelah Kazuma membawa Aqua, tugas itu kan telah digantikan oleh malaikat yang lebih kompeten dari Aqua sendiri. Di sini sepertinya malaikat itu telah menjelaskan betapa beratnya hidup dalam Isekai Konosuba ini. Jadi, tidak ada satu orang pun yang mau dihidupkan kembali dalam Isekai Konosuba dan lebih memilih untuk hidup di surga. Di sini sepertinya
pihak surga sangat mengetahui kemampuan Aqua dalam menipu, dalam membujuk orang untuk bereinkarnasi ke Isekai Konosuba. Jadi pihak surga meminta Aqua untuk menuntaskan tugasnya dan kembali ke pekerjaan yang lama. Namun di sini, Kazuma tetap tidak mau menaikkan levelnya dan lebih memilih untuk tidur saja. Ia juga beralasan bahwa selain Raja Iblis masih banyak lagi ancaman di luar sana bagi Kazuma yang berlevel 1. Jadi ia tidak mau keluar lagi. Mendengar hal itu, Aqua pun mengancam Kazuma dengan mengatakan bahwa ia akan menggunakan sihir peniruannya untuk meniru suara waria dari Sylvia dan berteriak di dekat kasur Kazuma setiap harinya agar Kazuma terkena serangan mental lagi. Pada akhirnya, Kazuma pun memilih bernegosiasi dengan Aqua. Di sini Kazuma berkata, walaupun ia menaikkan levelnya, itu percuma saja. Ia tidak mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis. Mendengar hal itu, Aqua juga setuju dengan pernyataan Kazuma. Dan tentu saja, itu membuat Kazuma sedikit jengkel. Namun, Aqua juga berkata bahwa Kazuma hanya perlu membawanya ke penangkal kasir Raja Iblis. Dan karena penangkal itu sudah melemah, karena hampir seluruh pasukan jenderal Raja Iblis itu telah dikalahkan, maka pastinya penangkal itu akan dapat dengan mudah dihancurkan oleh Aqua. Setelah itu, serahkan saja misi ini untuk membunuh Raja Iblis ini kepada kultus Aksis milik Aqua, kaum Iblis Merah, dan orang-orang hebat dalam negara ini. Mendengar hal itu, Kazuma pun sedikit terkejut. Namun ia pun menanyakan kembali apa yang terjadi jika Aqua tidak bisa menghancurkan penangkal itu. Mendengar pertanyaan itu, Aqua pun berkata bahwa ia akan menyerahkan seluruhnya kepada Kazuma. Di sini Aqua meminta Kazuma untuk menyalakan skill menghilangnya dan pendeteksi musuhnya untuk menyusup ke kasir Raja Iblis dan membunuhnya ketika ia sedang tidur. Mendengar hal konyol itu dari Aqua membuat Kazuma ingin memukulnya, tapi ia lebih memilih untuk tidur kembali. Siang harinya, ketika Kazuma sedang makan siang bersama Darkness dan Megumin, Aqua pun kembali membujuk Kazuma untuk menaikkan levelnya agar ia bisa membantu Aqua dalam mengalahkan Raja Iblis. Dan kali ini, Aqua dengan serius meminta hal itu kepada Kazuma. Darkness dan Megumin yang melihat perubahan sikap dari Aqua pun menjadi kaget. Karena memang mereka baru pertama kali melihat Aqua yang seserius itu. Dan biasanya, Aqua juga ikut bermalas-malasan bersama Kazuma. Tapi kenapa kali ini, ia malah bersemangat untuk membunuh Raja Iblis? Darkness dan Megumin pun menanyakan alasan kenapa Aqua bisa bersemangat seperti itu. Mendengarkan hal itu, Aqua pun tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, lalu kabur begitu saja. Perjuangan Aqua untuk membujuk Kazuma tidak terhenti di situ saja. Bahkan di malam harinya, Aqua sempat menyelinap ke kamar Kazuma untuk mencuci otak Kazuma supaya mau menaikkan levelnya dan melawan Raja Iblis. Tapi hal itu disalahartikan oleh Kazuma, dan di sini Kazuma mengira Aqua sedang melakukan serangan malam kepada dirinya, atau yang bisa disebut dengan yobai. Ya, kalian bisa searching sendiri itu di Google. Yobai itu apa sih sebenarnya? Gue kalau ngejelasin di sini kayaknya nggak srek deh. Oke, lanjut. Tak hanya sampai di situ, bahkan keesokan harinya, Aqua menggunakan survei tentang Raja Iblis yang dibagikan ke seluruh warga kota Axel untuk mempengaruhi Kazuma. Tapi sayangnya, jawaban dari survei itu terbilang ngaco dan tidak meyakinkan sama sekali. Ada yang berkata bahwa tidak bisa memiliki pacar karena Raja Iblis. Ada yang bilang bahwa tokonya tidak laku karena Raja Iblis, dan ada yang bilang bahwa Raja Iblis itu keren. Tentu saja setelah melihat survei itu, membuat Kazuma semakin tidak mau membunuh Raja Iblis. Yang ia pikirkan saat ini adalah bagaimana cara ia bisa mendapatkan levelnya kembali secara instan. Di sini Kazuma memiliki beberapa potion yang ia dapatkan dari Vanir, dan 2 diantaranya memiliki efek akan meningkatkan level, tapi kekuatan sihirnya akan melemah, dan yang satunya lagi memiliki efek meningkatkan kekuatan sihir, namun akan membuat penggunanya menjadi botak. Mungkin Kazuma akan menggunakan kedua potion itu dan meminta Aqua untuk menumbuhkan rambutnya kembali jika ia botak. Panel cerita pun berpindah di pagi buta.
Saat itu entah kenapa Aqua berisik sekali dengan Kaisar Cell, dan tentu saja hal itu membuat Kazuma menjadi jengkel karena ia berteriak di bawah kamar Kazuma. Di sini Kazuma pun membuka jendelanya dan protes kepada Aqua. Tapi pandangannya pun langsung tertuju kepada Kaisar Cell yang tiba-tiba saja sudah menjadi ayam jago. Padahal kemarin Kaisar Cell itu masih anak ayam yang lucu, tapi di sini kok bisa jadi ayam jago secepat itu? Di sini dengan gemblang, Aqua pun menjelaskan bahwa kedua potion yang dimiliki oleh Kazuma itu telah diminumkan ke Kaisar Cell sehingga Kaisar Cell bisa tumbuh sebesar ini. Dan dalam waktu 10 tahun lagi, Kaisar Cell bisa saja mengalahkan Raja Iblis dengan sekali patokan saja. Mendengar hal itu, Kazuma pun menjadi sangat kesal lalu melemparkan sihir Create Water dan sihir Create Earth-nya bergantian kepada Aqua, sehingga Aqua dipenuhi dengan lumpur. Ya jelas banget sih di sini Kazuma jadi kesel lah, karena potionnya itu, dua potion yang dia miliki itu akan dipakainya untuk meningkatkan level. Tapi karena kecerobohan dan kebodohan dari Aqua, maka potionnya itu menjadi sia-sia. Panel cerita pun berpindah lagi ke sebuah hutan di kota Axel. Nampaknya, Megumin meminta Kazuma untuk menemaninya ke hutan, karena ia telah menerima surat dari Yunjun untuk bertemu di hutan. Sesampainya di sana, ternyata Yunjun menyombongkan dirinya dengan memberikan surat klan Iblis Merah yang menyatakan bahwa mereka semua dipanggil oleh ibu kota untuk berperang melawan putri Raja Iblis. Dan Yunjun berada di pasukan utama, sementara Megumin berada di pasukan kedua. Setelah melihat hal itu, Megumin pun melipat surat itu menjadi pesawat terbang, lalu menerbangkannya ke arah hutan. Lalu, ia pun membakar surat itu dengan sihir explosion miliknya. Dan tentu saja, hal itu membuat Yunjun menangis karena ia akan menunjukkan surat itu kepada semua klan Iblis Merah lainnya. Panel cerita berpindah lagi pada keesokan harinya. Saat itu, Kazuma sedang tidur di kamarnya dan mendapati ada suara imut yang memanggilnya sebagai Oni-chan. Suara imut itu memberitahu bahwa Kazuma untuk bangun dan pergi mengalahkan Raja Iblis. Setelah mendengarkan hal itu, Kazuma pun langsung bangun dan mendapati Aqua sedang berada di atasnya. Dan ternyata suara itu datang dari Aqua yang menggunakan sihir penyamaran suara untuk membujuk Kazuma. Dan seketika itu pula, Kazuma langsung mendorong Aqua hingga terjatuh ke lantai. Lalu Kazuma berkata bahwa ajakan dari Aqua semakin membaik. Yap, sepertinya akhir-akhir ini Aqua sering membujuk Kazuma untuk mengalahkan Raja Iblis dengan berbagai macam cara tentunya. Namun tentu saja tidak ada bujukan dari Aqua yang berhasil. Di sini, Kazuma pun menjelek-jelekan Aqua untuk membuatnya menyerah. Tapi tak disangka, Aqua pun tidak terganggu dengan ejekan dari Kazuma tersebut. Bahkan, Aqua malah mengakui bahwa yang bisa ia lakukan adalah memurnikan air dan beberapa hal aneh saja. Dan tentu saja hal itu membuat Kazuma sedikit terkejut. Lalu ia pun mengalihkan topik pembicaraan mereka tentang penangkal kastil Raja Iblis. Di sini Kazuma masih ragu apakah Aqua bisa menghancurkan penangkal kastil itu. Tapi jika Aqua berhasil mengalahkan jenderal pasukan Raja Iblis yang lainnya, mungkin saja ia bisa menghancurkannya. Dan pemimpin yang masih berkeliaran saat ini adalah putri Raja Iblis itu sendiri dan Whis. Saat itu, Aqua pun langsung bergumam bahwa jika pemimpin pasukan jenderal Raja Iblis tersisa satu saja, maka kesempatan menghancurkan penangkal itu pastinya akan lebih besar. Lalu tiba-tiba saja, Aqua langsung berlari keluar mansion. Melihat hal itu, Kazuma pun langsung lari mengejar Aqua, karena ia memiliki firasat buruk tentang hal ini. Aqua pun berlari lebih cepat daripada Kazuma, dan hal itu dikarenakan perbedaan level di antara mereka. Tetapi setelah melihat tujuan Aqua, firasat buruk Kazuma pun menjadi semakin benar, bahwa Aqua akan memurnikan Whis. Sesampainya di toko Whis, Aqua langsung bertengkar dengan Vanir, dan hampir saja merobek topeng dari Vanir. Dan saat Kazuma datang, Vanir langsung berkata kepada Kazuma untuk menenangkan Aqua. Dan tampaknya, Whis sedang pergi keluar toko. Melihat keadaan yang semakin memburuk,
Kazuma pun langsung memisahkan mereka berdua. Setelah itu, Kazuma langsung meminta Vanir untuk mencari keberadaan Whis untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi Vanir berkata bahwa sulit untuk mencari Whis sekarang, karena memang semakin kuat orang itu, maka semakin sulit juga bagi Vanir untuk menemukan keberadaan mereka. Ya, kita tahu sendirilah, Whis dulunya kan disebut sebagai penyihir es atau Kori no Majo. Pastinya dia memiliki kekuatan sihir yang sangat dahsyat. Jadi Vanir sangat sulit menemukan keberadaan dari Whis. Tapi tak berapa lama, Whis pun muncul dengan membawa alat sihir baru yang tidak berguna bersamaan dengan Ceres Crew. Melihat hal itu, Vanir pun hanya bisa melongo karena lagi-lagi Whis membeli barang aneh yang tidak berguna. Barang yang ia bawa kali ini adalah Teru Bozu, yaitu boneka penangkal hujan. Kalian bisa lihatlah gambarnya di sini. Teru Bozu itu seperti ini. Di sini, Whis juga mengatakan bahwa boneka itu merupakan boneka pengendali cuaca dan sangat berguna untuk menangkal hujan. Whis pun menjelaskan hal itu sambil tersenyum ramah kepada semuanya. Setelah beberapa saat, Vanir mengambil boneka Teru Bozu itu dari Whis untuk menawarkannya kepada Kazuma dengan bonus bantal yang pernah digunakan oleh Whis. Mendengar hal itu, Kazuma pun menjadi semangat dan langsung tertarik untuk membelinya. Ya, di sini Kazuma cuma tertarik sama bantalnya Whis aja sih, bukan Teru Bozunya. Oke, lanjut. Sementara itu, Aqua langsung mendekati Whis sambil berkata bahwa jika diingat, mereka sudah 1 tahun kenal di dunia ini, dan seharusnya Whis dan dirinya tidak memiliki hubungan sedekat ini, mengingat status mereka yang berbeda, di mana Aqua adalah seorang dewi, sedangkan Whis adalah seorang lich. Jadi seharusnya mereka itu bermusuhan. Dan seharusnya juga Aqua langsung memurnikan Whis ketika ia bertemu pertama kali dengan Whis. Melihat situasi yang semakin tegang itu, Vanir pun berinisiatif untuk mendekati Whis, begitu juga dengan Ceres Crew. Nampaknya di sini, Vanir seperti sedang melindungi Whis dari Aqua. Lalu Vanir juga dengan tegas mengatakan bahwa ia merasakan aura berbahaya dari Aqua. Dan jika Aqua ingin mengamuk di sini, maka Vanir siap untuk melawannya. Tapi sebagai gantinya, Aqua juga harus mengganti kerusakan yang akan ia sebabkan nantinya. Namun di sini, Aqua tidak memperdulikan Vanir dan hanya terfokus kepada Whis. Di sini Aqua juga mengatakan bahwa ia tidak bisa melindungi dunia ini tanpa mengalahkan Whis terlebih dahulu. Jadi ia memohon pengertian dari Whis agar dirinya rela dimurnikan oleh Aqua. Karena jika tidak, Aqua tidak bisa kembali ke surga. Di sini, Aqua benar-benar mengatakan perkataan yang dramatis untuk membujuk Whis. Dan herannya, Whis pun langsung mengatakan iya tanpa berpikir panjang. Tentu saja hal itu membuat semua yang ada di sana menjadi sangat kaget, termasuk juga Aqua. Di sini, Whis dengan polos berkata bahwa jika dirinya berhasil dimurnikan, maka Aqua bisa kembali ke surga kan? Ia sudah lama hidup dalam dunia ini, dan ia juga sudah mengetahui bahwa Aqua adalah orang yang sangat baik hati. Maka, jika Aqua menginginkan dirinya dimurnikan, hal itu bukanlah masalah bagi Whis. Mendengar perkataan dari Whis, membuat Vanir menjadi terkejut. Dan di sini, Vanir pun mulai berbicara kepada Whis dengan bahasa yang sangat sopan. Dan bahkan, ia menyebut Whis dengan namanya dan bukan dengan sebutan pemilik toko lagi. Vanir berkata bahwa ia tidak setuju dengan keputusan Whis, karena jika Whis menghilang, maka siapa yang akan membangunkan dungeon untuk dirinya? Di sini nampaknya, Vanir sangat khawatir dengan Whis, dan ia tidak mau Whis dimurnikan. Gue baru pertama kali loh melihat Vanir bisa sepeduli ini dengan Whis. Nampaknya ikatan di antara dua karakter kita ini sudah sangat kuat loh. Sampai-sampai Vanir tuh beneran gak rela di sini. Vanir tuh beneran kayak menganggap Whis tuh udah sebagai, wah, bisa dibilang sebagai teman dan bahkan lebih daripada itu loh. Vanir di sini benar-beneran sangat khawatir dengan keadaan Whis. Mendengar hal itu, Whis pun tersenyum kepada Vanir, lalu berkata ia sangat senang karena kali ini Vanir akhirnya memanggilnya dengan namanya.
Tapi, ia sungguh meminta maaf kepada Vanir karena sepertinya Whis tidak bisa menepati janjinya untuk membangunkan dungeon untuk Vanir. Di sini, Whis juga akan memperkenalkan Leeds pengganti yang sedang tertidur di dalam mansion dekat hutan untuk membangunkan dungeon yang sesuai dengan permintaan Vanir. Mendengarkan balasan dari Whis, Vanir pun menggertakkan giginya, tanda bahwa ia tidak setuju dengan hal itu. Bahkan ia masih berdiri tegak untuk melindungi Whis dari Aqua. Namun tak disangka, Whis pun menyingkir dari Vanir, lalu berkata kepada Aqua bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Aqua karena telah membiarkannya hidup selama ini. Dan karena hal itulah, Whis bisa menjalankan toko sihir ini, mengenal Vanir, dan mengenal banyak petualang. Jadi, ia tidak akan dendam kepada Aqua dan justru ia sangat berterima kasih kepada Aqua karena hal itu. Ya, kita flashback ya ke episode 8 kalau tidak salah, episode 8 di season pertamanya. Pada awalnya, Whis itu akan dimurnikan oleh Aqua pada saat episode 8 itu, tapi ia pun memohon kepada Aqua agar diberikan kesempatan sedikit lagi. Dan Aqua pun, ya karena pertimbangan Kazuma juga, Aqua pun akhirnya melepaskan Whis di situ. Dan lama-kelamaan mereka itu menjadi teman yang sangat dekat loh. Jadi di sini Whis pun sangat berterima kasih karena Aqua telah mengampuni nyawanya selama ini. Mendengar perkataan Whis, Vanir pun menjadi terdiam dan perlahan mundur. Jika dilihat dari caranya mendeklarkan gigi tadi, Kazuma yakin Vanir masih belum bisa menerima keputusan Whis. Tapi egonya itu telah disingkirkan karena Vanir ingin menghormati keputusan dari Whis yang akan dimurnikan oleh Aqua. Di sini Whis juga berkata bahwa alasannya mendirikan toko ini adalah untuk tempat di mana rekannya saat menjadi petualang dulu bisa kembali. Tapi nampaknya itu tidak bisa terjadi lagi karena memang mereka sudah tiada. Dan Whis sudah bertemu dengan mereka saat mimpinya di Ark Alkenletia. Jadi saat ini, ia tidak memiliki penyesalan lagi. Mendengar perkataan Whis yang sangat menyentuh membuat mata Aqua sangat berkaca-kaca dan ingin menangis. Melihat keadaan Aqua, Whis pun langsung memanggilnya dengan nada yang digunakan untuk menenangkan anak kecil. Ia juga berkata bahwa suatu hari nanti, pastinya Whis akan dimurnikan oleh seseorang, atau tidak, ia akan hidup selamanya. Dan jika ia memiliki jalan untuk dimurnikan oleh seseorang, maka ia akan memilih untuk dimurnikan oleh Aqua saja. Whis pun mengatakan hal itu sambil memberikan senyuman murni seakan-akan untuk menenangkan Aqua agar diri Aqua terlepas dari perasaan bersalah karena telah memurnikan Whis. Ia juga menambahkan bahwa ia sangat bahagia dan menikmati hidup sebagai teman dari Aqua. Jujur saja, dalam pandangan Kazuma, Vanir, dan Cerescrud, Whis lebih terlihat mengkhawatirkan keadaan Aqua dibandingkan dirinya sendiri. Dan tentu saja hal itu membuat semua yang ada di sana menjadi sangat terharu. Bahkan Aqua saja sampai menangis lalu pergi meninggalkan toko itu tanpa berbuat apapun. Setelah melihat kejadian tadi, di sini Kazuma cuma bisa membatin. Ia tidak menyangka bahwa orang terbaik di kota ini, bahkan di dunia ini, dan orang yang paling pengertian di dunia ini juga adalah orang yang sama. Dan dia bukanlah manusia, melainkan Leeds. Sejak saat itu, Aqua menjadi pemurung dan tidak mau keluar dari kamarnya. Bahkan ia tidak mau berada di meja makan untuk makan bersama dengan teman satu partinya lagi. Melihat keadaan yang semakin memburuk, akhirnya Kazuma secara diam-diam menyusup ke kamar Aqua untuk melihat keadaannya. Tak disangka saat itu, Aqua sedang memandang langit, dan Aqua terlihat benar-benar cantik layaknya seorang dewi di mata Kazuma. Jika Aqua tidak melakukan tindakan konyol dan tidak melakukan sikap-sikap konyol setiap harinya, maka pastinya Aqua benar-benar terlihat cantik seperti seorang dewi. Saat itu, Aqua dan Kazuma pun berbicara tentang kehidupan mereka selama ini. Di sini, Aqua juga mengatakan bahwa ia sangat ingin pulang, tetapi ia masih sangat memiliki keraguan dalam hal itu. Di sini nampaknya Aqua benar-benar berbeda dari biasanya.
Bahkan ia juga menanyakan apakah Kazuma telah menyesal karena datang ke dunia ini. Mendengarkan pertanyaan itu, Kazuma pun menjawab bahwa meskipun dunia aneh ini sangat keras kepada dirinya, tapi ia sama sekali tidak menyesal karena datang ke dunia ini. Mendengar jawaban dari Kazuma membuat Aqua terlihat lebih lega. Nampaknya ia memiliki sedikit kekhawatiran karena ia adalah orang yang mengirim Kazuma ke dunia ini untuk melawan Raja Iblis. Terlepas dari Kazuma juga yang membawanya, tapi Aqua memiliki rasa kekhawatirannya sendiri. Tapi rasa khawatir itu sudah menghilang karena jawaban dari Kazuma. Dan pada akhirnya, Aqua pun kembali lebih bersemangat lagi. Setelah Kazuma kembali ke dalam kamarnya, ia pun berpikir bahwa sepertinya ia sangat ingin memiliki kekuatan cheat agar ia bisa berhadapan dengan Raja Iblis dan mengembalikan Aqua ke surga lagi. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Tak disangka pagi itu, sudah ada keributan yang terjadi dalam mansion Kazuma. Dan hal itu disebabkan karena surat dari Aqua yang mengatakan bahwa ia akan melakukan perjalanan untuk mengalahkan Raja Iblis untuk menyelamatkan umat manusia dalam dunia Konosuba itu. Tapi ada satu bagian surat yang dicoret oleh Aqua, yaitu kata-kata PS, mohon kejar aku. Di sini Kazuma merasa sangat ingin memukul Dewi bodoh itu. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, cukup panjang pembahasan kita kali ini. Dan gue minta maaf karena gue baru bisa upload video ini. Maaf banget karena ada sesuatu yang terjadi dalam channel gue. Jadi gue berusaha untuk memperbaiki di channel yang baru ini. Oke deh, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share ya, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini, dan sampai jumpa. Bye.